Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawiti Vina Kartika, NPM 18156610008 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proses dari COVID-4.1, tepatnya DS1, Define and Manage Service Level. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu COVID-4.1. COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. COVID ini bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issue. COVID berguna bagi IT user karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan, sedangkan untuk para manajer bermanfaat dalam keputusan investasi di bidang TI serta infrastrukturnya, menyusun strategi IT plan, dan yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses description dari DS1. Fokus utama proses DS1 ini yaitu mengidentifikasi persyaratan-persyaratan layanan persetujuan terhadap mutu layanan atau SLA dan memonitor pencapaian setiap mutu layanan. Fokus tersebut bertujuan agar pencapaian mutu layanan dapat diawasi dan dilaporkan secara terus-menerus, sehingga presentasi jumlah stakeholder bisnis yang merasa puas akan penyampaian layanan sesuai dengan level atau mutu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses ini memungkinkan penyelarasan antara layanan TI dengan kebutuhan bisnis terkait. Terdapat beberapa kriteria informasi COVID. Pertama, keefektivitasan, yaitu berhubungan dengan informasi yang relevan, tepat waktu, benar, dan konsisten. Lalu efisiensi, yaitu berhubungan terhadap ketetapan atau ketentuan informasi terhadap penggunaan sumber daya yang optimal. Lalu kerahasiaan, yaitu perlindungan kepada informasi-informasi yang sifatnya sensitif. Lalu integrasi, berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan sebuah informasi. Lalu ada ketersediaan, yaitu berhubungan dengan informasi yang selalu ada dan tersedia ketika dibutuhkan. Lalu ada ketaatan, yaitu berhubungan dengan pemenuhan ketentuan hukum, peraturan, dan perjanjian-perjanjian kontrak. Lalu ada kehandalan sebuah informasi, yaitu berhubungan dengan kepantasan atau kesesuaian suatu informasi guna manajemen dalam kegiatan operasional. Dalam beberapa kriteria informasi ini ada dua kriteria yang sangat wajib ada atau primer, yaitu keefektivitasan dan efisiensi, dan kriteria yang lainnya itu bersifat sekundari. Kontrol atas proses TI pada DS1 ini yaitu mendefinisikan dan memanage service level. Lalu yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI pada DS1 ini untuk memastikan penyelesaian layanan TI utama dengan strategis bisnis, dengan memfokuskan untuk mengidentifikasikan persyaratan layanan, menyetujui tingkat layanan, dan memantau pencapaian tingkat layanan. Diraih dengan memformalkan perjanjian internal dan eksternal sejalan dengan persyaratan dan kemampuan pengiriman, melaporkan pencapaian tingkat layanan, dan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan layanan baru dan diperbarui untuk perencana strategis. Lalu diukur dengan persentase stakeholder bisnis yang puas. Lalu jumlah layanan yang disampaikan tidak ada dalam katalog, serta jumlah pertemuan tinjauan SLA formal
dengan pelanggan bisnis per tahun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam DS1 ini. Hal utama atau primerinya berupa value delivery, strategy alignment, performance measurement, resource management. Sedangkan risk management merupakan hal yang bersifat sekundari. Terdapat juga elemen IT research yang berupa application yang merupakan sistem informasi. Information merupakan data dalam segala bentuk input, proses, ataupun output. Infrastruktur yang merupakan teknologi dan fasilitas, sedangkan people yaitu personil yang dibutuhkan. Kontrol objektif dari DS1 meliputi 6 subproses. DS1.1 Service Level Management Framework, yaitu menentukan kerangka kerja yang menyediakan proses manajemen tingkat layanan formal antara pelanggan dan penyedia layanan. Kerangka kerja ini harus menjaga keselarasan berkelanjutan dengan persyaratan dan prioritas. Kerangka kerja ini harus mencakup persyaratan layanan, definisi layanan, SLA, OLA, dan sumber pendanaan. DS1.2 Definition of Service, definisi dasar dari layanan TI pada karakteristik layanan dan kebutuhan bisnis. Pastikan bahwa mereka diatur dan disimpan secara terpusat melalui penerapan pendekatan portofolio katalog layanan. DS1.3 Service Level Agreement, menentukan dan menyetujui SLA untuk semua layanan TI yang penting berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan TI. Ini harus mencakup komitmen pelanggan, persyaratan dukungan layanan, metrik kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur layanan, pendanaan dan pengaturan komersial, dan peran dan tanggung jawab, termasuk pengawasan SLA. DS1.4 Operating Level Agreement, menentukan OLA yang menjelaskan bagaimana layanan akan diberikan secara teknis untuk mendukung SLA secara optimal. OLA harus menentukan proses teknis dalam istilah yang berarti bagi penyedia dapat mendukung beberapa SLA. DS1.5 Monitoring and Reporting of Service Level Achievement, memantau kriteria kinerja tingkat layanan yang ditentukan. Laporan pencapaian tingkat layanan harus disediakan dalam format yang bermakna bagi stakeholder. Statistik pemantauan harus dianalisis dan ditindaklanjuti untuk mengidentifikasikan tren negatif dan positif. DS1.6 Review of Service Level Agreement and Contract, meninjau SLA secara teratur dan kontrak pendukung atau UC dengan penyedia layanan internal dan eksternal untuk memastikan efektif dan mutakhirnya serta perubahan persyaratan telah diperhitungkan. Kemudian, manajemen guideline dari DS1. Terdapat input dan output. Inputnya bisa diambil dari PO1, PO2, PO5, AI2, AI3, DS4, ME1 berupa strategic and tactical IT plans, IT service portfolio, assignment data classification, update IT service portfolio, initial plan SLA, initial plan OLA, disaster service requirement, including roles and responsibility, dan performance input to IT planning. Lalu outputnya berupa contract review report, process performance report, new or update service requirement, SLA, OLA, dan update IT service portfolio yang dapat diberikan pada beberapa proses lainnya atau domain lainnya.
seperti DS2, MS1, PO1, AI1, DS4, PO1, dan yang lainnya. Lalu ada Rachi chart. Rachi chart merupakan sebuah bagan atau matriks yang menggambarkan stakeholder yang berperan menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proses bisnis tertentu dalam IT Control Objective. Dalam gambar pada layar ini diketahui responsible ini disimbolkan dengan R, accountable disimbolkan dengan A, consulted disimbolkan dengan C, dan informed disimbolkan dengan I. Kita ambil contoh aktivitas pada Create a Framework for Defining IT Service. Pada aktivitas tersebut, konsultasi atau pemberi saran ini berasal dari business executive, business process owner, head operation, head development, head IT administration, dan compliance, audit, risk and security. Lalu pemilik kewenangannya itu dimiliki oleh CIO, kemudian penerima informasinya ini berupa chief architect dan PMO, dan responsible-nya atau penanggung jawabnya berupa service manager. Aktivitas ini disimbolkan dalam bagan Rachi chart ini agar dimudahkan dalam melihatnya. Lakukan hal yang sama terhadap aktivitas yang lain, yaitu build an IT service catalog, define SLA for critical IT service, define OLA for meeting SLA, monitor and report end-to-end service level performance, review SLA and UC, review and update IT service catalog, dan yang terakhir, create and service improvement plan. Goals and metric. Apa itu goals and metric? Goals itu merupakan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metric itu ukuran atau pengukuran yang dibutuhkan untuk mencapai goals tersebut. Ada beberapa golongan, yaitu IT, proses, dan aktivitas. Pada IT, goalsnya ini pastikan kepuasan pengguna akhir dengan service offerings dan service level, lalu merespon kebutuhan bisnis selaras dengan strategi bisnis, pastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan TI. Untuk mencapai goals ini, terdapat pengukuran yang dibutuhkan, yaitu persentase stakeholder bisnis yang puas bahwa pemberian layanan memenuhi tingkat yang disepakati, dan persentase pengguna yang puas bahwa layanan pengiriman memenuhi tingkat yang disepakati. Lalu pada golongan proses, terdapat beberapa goals, yaitu tetapkan pemahaman bersama tentang tingkat layanan yang dibutuhkan, memformalkan dan memantau SLA dan kriteria kinerja, lalu seralaskan layanan yang diberikan ke tingkat yang disepakati, lalu buat katalog layanan terbaru yang selaras dengan tujuan bisnis. Pengukuran yang dibutuhkan untuk mencapai goal tersebut ialah jumlah layanan yang dikirim tidak ada yang ada di katalog, persentase layanan yang memenuhi tingkat layanan, dan persentase tingkat layanan yang diukur. Lalu pada golongan aktivitas ada beberapa goals, yaitu mendefinisikan layanan, memformalkan perjanjian internal dan eksternal, melaporkan pencapaian tingkat layanan, memastikan bahwa laporan disesuaikan dengan audiens penerima, memasukkan kembali persyaratan layanan baru dan diperbarui
untuk perencanaan strategis. Untuk mencapai goals tersebut ada beberapa ukuran yang dibutuhkan, yaitu jumlah pertemuan tinjauan SLA formal dengan bisnis per tahun, persentase tingkat layanan yang dilaporkan, persentase tingkat layanan yang dilaporkan dengan cara otomatis, jumlah hari kerja yang telah berlalu. Di sini terlihat bahwa goals dari IT ini akan mempengaruhi atau mengatur goals dari proses, sedangkan goals dari proses akan mengatur goals dari aktivitas. Sedangkan metrik dari aktivitas ini akan mendorong goals dari proses, dan metrik dari proses akan mendorong goals dari IT. Maturity level COBIT 4.1 ini menyediakan kerangka untuk mengidentifikasikan sejauh mana perusahaan memenuhi standar dari pengelolaan penerapan TI berdasarkan tingkat kematangan atau maturity level. Ada beberapa kategori levelnya. Pada layar ini terdapat penjelasannya sangat banyak. Jadi saya akan membuat kesimpulannya saja dari masing-masing level. Level 0 atau non-existent ini terjadi di mana perusahaan belum menyadari kebutuhan akan TI dan bahkan belum mengakui bahwa ada masalah yang harus diatasi untuk meningkatkan layanan dalam perusahaan. Level 1 atau inisial, kondisi di mana perusahaan telah mengakui bahwa TI ini diperlukan, namun tidak ada standar yang jelas dan manajemen tidak terorganisir karena kesadaran masih bergantung pada individu. Level 2 repeatable, kondisi di mana ada tanggung jawab dan penanggung jawab TI, namun proses masih bertanggung pada pengetahuan individu atau pihak tertentu. Manajemen tersebut otoritasnya masih terbatas sehingga kesalahan mungkin terjadi. Level 3 atau define, kondisi di mana kebijakan atau prosedur perusahaan mengenai TI telah didefinisikan dan distandarisasi oleh manajemen perusahaan. Bahkan pengujian dan pelatihan TI telah dilaksanakan, namun prosedur formal ada namun belum canggih, sehingga kekurangannya belum bisa diatasi secara keseluruhan. Level 4 manage and measurable, kondisi di mana mengenai TI telah diukur dan dipantau oleh manajemen. Analisis resiko atau jika terjadi kekurangan dapat diperbaiki secara konstan. Level 5 atau optimize, kondisi di mana penerapan TI yang merupakan tanggung jawab bersama dari manajemen bisnis dan TI digunakan dengan baik untuk mengotomatisasi alur kerja, menyediakan alat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, serta menjadikan perusahaan cepat beradaptasi. Juga semua proses manajemen tingkat layanan tunduk terhadap perbaikan berkelanjutan, sehingga ini merupakan tahap yang tingkat tinggi. Maturity level ini dapat dihitung menggunakan cara perhitungan. Kita lihat pada tabel ini ada 6 level maturity 0 sampai 5 dengan mempunyai indeks kematangannya berupa 0 sampai 0,49, 0,5 sampai 1,49, 1,5 sampai 2,49, 2,50 sampai 3,49, 3,50 sampai 4,49, dan 4,50 sampai 5. Bagaimana cara untuk mendapatkan maturity level ini? Kita harus melakukan tahap wawancara atau kuesioner. Kita lihat contoh pada maturity level ini. Kita ambil pada salah satu level, misalnya kita ambil pada level 0 atau non-existent, di mana
di mana terdapat dua statement yang masing-masing statement ini mempunyai bobot 1. Jadi jumlah bobot dari statementnya ini ada 2. Ada sebuah nilai tingkat yang berupa kurang setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Ini dapat diubah sesuai dengan selera saja, di mana pada kurang setuju, di mana saat kurang setuju itu bernilai 0, cukup setuju ini bernilai 0,33, sedangkan setuju bernilai 0,66 dan sangat setuju bernilai 1. Nah, maturity level complements value. The sum of statement complements value ini terdapat dari jumlah nilainya. Misalnya, Anda melakukan checklist pada kurang setuju dengan dua-duanya. Jika kita jumlahkan, maka kurang setuju 0. Yang statement lainnya juga 0. Jadi, jumlahnya ini merupakan sum of statement compliance value. Jadi 0 ini merupakan sum of statement compliance value. Sedangkan bobot dari statement ini berupa number of maturity level statement. Lalu kita harus mencari normalized complements value. Diambil dari maturity level complements value ini dibagi dengan seluruh jumlah dari maturity level dari semua level yang ada. Nanti akan ditabelkan banyak maturity levels 0 sampai 5. Nah, itu akan dijumlahkan dan itu merupakan sum of statement complements value. Lalu ada summary maturity level di mana normalis ini akan dikalikan dengan level maturity. Jika normalis ini diambil dari yang ini, sedangkan level of maturity ini diambil dari nilai dari maturity ini. Misalnya kita contohkan 0, berarti dikali 0, berarti summary maturity level ini adalah 0. Begitu. Lalu total maturity level ini berupa jumlah dari summary maturity level yang ada. Setelah dijumlahkan akan mendapatkan sebuah nilai. Nah, nilai tersebut akan kita kelola di sini dan kita cocokkan di mana level kematangan untuk sebuah proyek tersebut. Saya akan membahas tentang Jurnal Informum volume 2 nomor 2 tahun terbit Juli 2017 dengan judul Analisis Implementasi Teknologi Informasi pada Domain Deliver and Support di PT RDPI oleh Awwaluddiyah Ambarwati dan Rusy Rusadi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu PT RDPI ini merupakan PT apa? PT RDPI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan. Mereka ini memiliki web sendiri. RDPI Web Management System merupakan sistem informasi yang dipergunakan di PT sejak tahun 2013. Digunakan untuk mengolah surat-surat kendaraan dan mengatur perpanjangan, memasang dan memantau GPS yang ada di armada, mengatur jumlah uang jalan supir dan bahan bakar yang dibutuhkan berdasarkan jarak tempuh menggunakan GPS. Penelitian yang dilakukan pada PT RDPI ini untuk mengukur maturity level menggunakan COBIT 4.1 dengan domain deliver and support. Tahapan penelitiannya ini kita lihat di flowchart ini.
dimulai. Lalu terdapat perencanaan, melakukan studi pustaka, observasi, mengidentifikasi proses bisnis, dan TI mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan, menentukan metode yang digunakan. Lalu ada persiapan, menentukan tujuan bisnis dan IT goals, melakukan pemetaan tujuan bisnis, IT goals, dan IT proses, pembuatan kuesioner. Lalu pelaksananya menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara, melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung, melakukan perhitungan maturity model, membuat grafik, menyusun rekomendasi. Lalu yang terakhir, pembuatan laporan dan selesai. Nah, terdapat 13 IT proses dari DS. Pada jurnal ini akan dipilih beberapa. Pada jurnal ini dipilih DS1, DS2, DS3, DS5, dan DS10. Ketiga, pembuatan kuesioner berdasarkan pada TI yang dari hasil pemetaan. Jadi kita lihat pada gambar ini contoh cara membuat kuesioner. Di sini tidak dijelaskan, tidak diberitahu contoh kuesionernya, mungkin termasuk kerahasiaan dari usernya itu sendiri. Kita ambil contoh. Di sini ada deskripsinya dari salah satu maturity level 0, salah satu maturity level apapun. Lalu dibuat beberapa tujuan atau kesimpulan. Nah, dari beberapa kesimpulan tersebut akan dibuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini merupakan statementnya. Lalu dari pertanyaan tersebut atau statement tersebut dibuat tabel seperti ini. Dilihat di sini ada nilai-nilai pendapat, di mana ada kurang setuju, cukup setuju, setuju, dan kurang setuju. Di mana kurang setuju ini bernilai 0, cukup setuju ini bernilai 0,33, setuju ini bernilai 0,66, sangat setuju ini bernilai 1. Tahap pelaksanaan terdiri dari 5 aktivitas. Pertama, menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara. Penentuan responden dilakukan berdasarkan pemetaan fungsi pada rasi chart pada fungsi jabatan. Jadi di sini ada pemetaan fungsi rasi atau RACI, di mana ini sudah ada beberapa usernya dengan fungsinya. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang rasi chart yang ada pada DS1. Tepatnya seperti ini, sama persis. Namun pada rasi chart DS1 dengan fungsi di PTRDP ini berbeda, karena mungkin jabatannya atau fungsi dari usernya ini berbeda-beda juga, dan aktivitasnya juga berbeda. Lalu ada indeks maturity level, terdapat non-existent, initial, repeatable, define, manage, dan optimize. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa PT RDPI telah memiliki perangkat dalam menjalankan operasional perusahaan berupa SOP dan dokumen untuk pencatatan setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Seluruh SOP yang digunakan merupakan dokumen resmi yang diketahui oleh seluruh fungsi yang terkait. RDPI WMS yang dipergunakan dibangun sesuai SOP dan kebutuhan perusahaan. SOP tersebut diantaranya adalah prosedur permintaan
spare part, prosedur permintaan pembelian, prosedur penerimaan barang datang, prosedur stok opname, prosedur perbaikan kendaraan, prosedur penagihan supplier, prosedur penagihan ke customer, prosedur penerimaan order, dan prosedur penyucian unit. Paragraf ini merupakan penjelasan dari definisi DS1. Lalu penyebaran kuesioner berisi daftar penyertaan diberikan kepada sejumlah responden yang merupakan karyawan di PT. Nah, di sini ada perhitungan dari nilai compliance untuk mendapatkan nilai maturity-nya, di mana nilai pada level 0 nilai compliance-nya 1,66 dan jumlah pertanyaannya atau bobotnya 2, jadi 1,66 bagi 2 sama dengan 0,83. Lakukan sampai maturity-nya level 5. Lalu perhitungan maturity level pada IT proses D1. Setelah dari sini, maka pindah ke sini 0,83-nya. Nah, di mana perhitungan nilai maturity level pada IT proses D1 compliance dikali kontribusi A kali B sama dengan 0. Lakukan sampai seluruh levelnya dikalikan. Lalu ketika dijumlahkan hasil dari maturity-nya adalah 3,91. Nah, ini baru DS1. DS1 ditaruh di sini, lalu lakukan hal yang sama pada DS2, DS3, DS5, dan DS10. Nah, ketika sudah ada nilai maturity levelnya, lalu dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, ini hasil dari maturity dari PT RDPI. Hasil akhir dari perhitungan maturity level didapatkan dari total penjumlahan masing-masing nilai maturity level setiap IT proses, kemudian dibagi dengan 5. Yang digunakan dari perhitungan tersebut diperoleh hasil nilai rata-rata yaitu 2,926. Maka nilai maturity level tersebut dapat dikategorikan pada level 3 atau defined process. Secara umum, pada level demand process menyatakan bahwa PT RDPI memiliki standarisasi prosedur yang diformulasikan ke dalam praktek dan telah didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Ini spider chart dari nilai maturity level masing-masing. Kita lihat DS1 ada di sini. Berikut ini merupakan rekomendasi untuk masing-masing IT berdasarkan COVID 4.1. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lihat aja saja di kalimat ini. Kerangka kerja mencakup proses untuk menciptakan persyaratan layanan, definisi layanan, SLA, perjanjian tingkat layanan, OLA, perjanjian tingkat operasional, dan sumber pendanaan. Ini yang penting. Lalu kesimpulannya kita lihat dulu. Hasil akhir nilai maturity level pada 5 IT proses pada domain DS adalah 2,926, termasuk kategori level 3.
Dokumentasi hendaknya dilakukan setiap kali melakukan kegiatan, baik di luar maupun dalam perusahaan. Semua informasi dan perubahan yang terjadi di perusahaan perlu dikomunikasikan pada setiap fungsi terkait. Ini saran dari penulis. Ini ada rekomendasi untuk meningkatkan perbaikan. Di antaranya berupa kontrol TI secara lebih detail, misalnya adanya pengecekan sistem, seberapa sering sistem error, dan dokumentasi pada setiap IT proses yang sering berjalan. Lalu menanamkan kesadaran kepada seluruh karyawan perusahaan agar tidak selalu bergantung pada divisi IT. Memberikan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khusus di bidang TI pada TI RDPI. Sekian dari pembahasan saya mengenai jurnal ini. Terima kasih perhatiannya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika saya menyinggung Anda sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.